Tuhan memang telah tetapkan demikian. Untuk itulah Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik, dan curahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Saya percaya saudaraku, kita sudah mengerti hal ini. Hanya ini mengingatkan saudara supaya jangan terlalu banyak seperti orang pakai gadget tadi. Fokus kepada apa yang jadi. Mungkin, maaf saudaraku, mungkin keadaan-keadaan sidang menuntut banyak perhatian. Mungkin saudaraku kadang-kadang rumah tangga menuntut banyak perhatian bagi hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara, pekerjaan saudara, masa depan saudara, sekolah saudara, keluarga banyak menuntut sehingga tidak seperti orang lihat gadget yang dekat saja, ketabrak sana, ketabrak sini. Saudaraku, hari ini tatap ke depan, ada rencana Tuhan hidup saudara. Ikut itu. Tidak satu hari sempurna, seumur hidup. Haleluya. Waktu saya masuk kedokteran, kata pertama yang diberikan kepada kami kuliah pertama, medicine is a lifelong study. Artinya, ilmu kedokteran itu, ilmu mengobati itu adalah pelajaran seumur hidup. Dengar saya, itu baru hanya menolong orang supaya umurnya panjang. Kami jadi dokter berusaha keras. Pertama, kalau orang sakit, jangan mati, itu dulu. Sesudah jangan mati, jangan cacat. Sesudah tidak cacat, selalu sehat. Sesudah sehat, makanya ada kedokteran pencegahan, preventive medicine. Diusahakan jangan pernah lagi sakit. Kalau misalnya dia sakit tipus, jangan lagi sakit tipus. Ya. Tidak patut kita kalah, karena Tuhan kita sudah mati bagi kita supaya kita menang. Haleluya. Sudah mati, saudara, sudah berbiru-biru supaya kita sembuh. Sudah dihancurkan, saudaraku, supaya kita, saudaraku, lebih dari orang yang menang. Semua sudah tanggungnya. Mengapa kita tidak? Saya tidak suka kalau orang menganggap Tuhan itu impoten, ya nggak bisa bikin apa-apa. Tuhan itu dahsyat kuasanya. Haleluya. Kalau belum kita melihatnya, saudaraku, seperti yang dikatakan tadi, cari itu sampai kita tahu segala sesuatu ini jadi kebaikan kepada kita. Tuhan itu tidak pernah. Masakan tidak? Semua pun sudah diberikan Bapa. Masakan tidak diberikannya? Anaknya pun diberikannya. Apa yang tidak diberikannya? Haleluya. Apapun kata orang, kata Tuhan yang betul. Amin. Jauhi kejahatan. Ya, saya mengasihi saudara semua. Kalaupun ada kesalahan saudara, saya tidak berkata ini salah kau, habis tidak. Saya hanya berkata, sayang, tolong tinggalkan itu. Mari senangkan Tuhan. Hidup ini, saudaraku, sebentar saja. Saya rasa masih kira-kira berapa waktu yang lalu saya tamat SMA, jadi garis centil, saudaraku, masuk ke dokteran umur 17 tahun. Saya masih ingat itu, saudaraku, masuk di situ, pelonjo, gembira-gembira, saudaraku, dengan teman. Lulus S1, pesta lagi, lulus S2, pesta lagi, lulus sampai jadi dokter. Lalu lihat, ngeri kali lupa jadi dokter ini. Ya, datang orang gemetar, ada orang kejam, kita pikir kita udah sendiri. Tadinya kalau rumah sakit ada dokter, ada ini, ada bisa ini, sudah dia sendiri, kita mau kopain ini. Nah, itu pun dihadapi. Semua bisa dihadapi. Sudah jadi hamba Tuhan juga begitu, saudaraku. Ya, saya pikir kalau jadi hamba Tuhan semua malaikat-malaikat. Namanya pendeta, namanya anak Tuhan itu malaikat semua. Semua baik-baik. Rupanya malaikat yang patah sayapnya. Tapi Tuhan suruh kita saling mengasihi. Semua jadi kebaikan. Amin. Haleluya. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, semua anak Tuhan baik. Semua gereja baik. Maka semua mau jadi hamba Tuhan. Haleluya. Mari kita juga semuanya menarik hati kita. Jangan mau, saudaraku, mundur daripada panggilan Tuhan. Tuhan sampai kepada kita dipermuliakan. Amin. Roma 5 ayat 17 mengenai kuasa tadi, ya. Kemudian kita akan masuk kepada apa yang harus kita kerjakan untuk KKR ini. Roma 5 ayat 17, saudara ingatlah ini, ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus. Jadi saya dan saudara harus hidup berkuasa. Tapi saya ulangi lagi, 3 perkara yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 1, 26, 27, 28 itu harus dikerjakan semuanya. Enggak boleh hanya berkuasa. Kita orang karismatik suka berkuasa, tapi kelakuannya tidak memberkati. Etika dunia pun nggak ada. Sopan santun manusia yang belum selamat pun kita nggak sampai. Tolong saudaraku, kita punya standar jauh lebih tinggi dari standar bangsawan manapun di bumi ini.
Saudara tahu kalau orang yang paling beretika itu bangsawan, ya. Tetapi kalau saudara perhatikan, bagus pun etikanya, masih ada tersembunyi, ya, kesombongan, mementingkan diri sendiri. Tapi etika anak Tuhan kasih agape, betul-betul kasih yang rela mengorbankan diri, tidak ada menghina. Nah, saudara dan saya mesti punya itu. Saudara bisa membangkitkan orang, kisah 1 Korintus 13 berkata, saudara bisa punya iman, bisa bahasa semua bahasa mereka semua, tapi kau tidak punya kasih, gaung gemerincing, sia-sia. Jadi saudara harus berubah. Saya ulang-ulangi ini saudaraku, ya. Jadi saya dan saudara punya kuasa, seperti dikatakan tadi, oleh karena Yesus kita berkuasa, tapi punya etika. Semakin hari semakin tinggi etikanya, ya. Saya tidak perlu baca buku etika, ada Roh Kudus, saudara, terasa sama kita. Mungkin perkataanku ini kasar, ya. Dan kalau sudah sempat ceplos, hati-hati saudaraku. Walaupun kita bisa berkata maaf ya, tadi aku sudah itu sudah dilepaskan anak panah itu, sudah menikam ke dalam hati orang. Usahakan jangan sembarangan aja ngomong, nanti aku minta maaf dari Yesus. Jangan. Sekali dilepaskan itu saudaraku, sulit untuk menghapusnya. Walaupun kita katakan maafkan aku. Seperti kalau orang membuat lukisan, kali saudara cek, sulit untuk menghapusnya. Sudah ada di situ itu lukisan itu. Begitu juga dengan perkataan kita, sopan santun kita. Bicara memberkati, saudara. Ya. Kalau kita nggak suka, saudaraku, daripada bicara tidak lebih bagus tutup aja mulut. Amin. Lalu setidaknya saudaraku, orang tidak dilukai. Tapi perkataan kita sekarang ini, kita berkata-kata bukan hanya dengan mulut, bisa dengan gadget, SMS kita, WA kita, tweet kita, segala macam. Ya, perkataan-perkataan yang saling menyerang, memfitnah, membohong, kasar, kejam. Jangan kejam.